Dr. Zakir Naik untuk kunjungan 2025 ke Indonesia dengan resmi dinyatakan batal. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya saya sudah merusak nama Islam. Klaimnya Jokowi mau ngasih duit 5 miliar. Nah, saya kalau dikasih duit 5 miliar buat acara, ya siapa tahu bener. Karena sudah kejepit. Kita siap masuk penjara. Iya. Yuk masuk rame-rame ke penjara gitu. Saya, Bu Sugi, Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafai. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kok Dr. Zakir Naik beneran batal? Bismillah, la haula wala quwata illa billah, batal. Lemes ya. Nah, ini di sini sekarang ada Kohani, ada Bang Fauzi. Gimana ceritanya kok bisa batal? Menimbang manfaat mudarat, akhirnya kita putuskan ini nggak bisa kalau nggak dibatalkan. Gitu. Ternyata orang yang tadinya janji sudah ada kerjasama hak siar eksklusif sama TV One yang bilang mau kasih uang mulai berapa belas M sampai terakhir 3 M juga nggak bayar. Siapa? Namanya Anang Sedinu. Sebagai apa? Jadi Anang Sedinu ini saya tadinya nggak kenal. Kalau tahu kenapa sih kan banyak nanya, kenapa sih kok ini bisa ketipu? Tampangnya jauh dari wudhu, bla 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 gitu kan? Enggak. Jadi saya dulu memang kita rencanakan dari 2024 ya kok ya. Lalu ada seorang ibu yang juga pengurus Yayasan Zakir Naik. Itu mengenalkan dengan merekomendasi bahwa ini orang pernah nolong saya di bulan September itu Bu Sugi pernah dikasih tunai 10 miliar. Nah, yang ngasih lewat Bang Oji juga lagi gitu. Jadi memang benar pernah dibantu 10 miliar beberapa bulan yang lalu. Terus ketika dicek lagi track recordnya, dia beberapa bulan yang lalu itu dia bikin event sama Jisoo. Otomatis kalau udah bikin event sama Jisoo kan internasional nih, sama Blackpink. Terus bahkan lagi kita acara itu sama Lee Min Ho. Nah, track recordnya bagus nih, secara event bagus, secara keuangan bagus. Nah, iyalah kita percaya. Dia datang tuh ke masjid pertama kali kan ada Kododi juga tuh. Nah itu pertama kali kita ketemu tuh. Itu juga kawannya pertama kali ketemu sama... Enggak, maksudnya kita rapat total. Enggak, itu berkali-kali udah ketemu. Kalau ketemunya malam-malam tuh di rumah Ibu S lah. Enggak, jadi di proyek Dr. Zakir Naik ini dia sebagai apa kok? Dia sebagai pendana, terus sebagai event organizer, dengan benderanya tadinya Askara Nation, yang sudah sukses itu. Dia juga masuk ke Yayasan Dr. Zakir Naik. Ya, sebagai... Karena enggak, tadi dulu itu bisa belum. Terus dia bilang ini Askara Nation sedang ada masalah. Jadi rekeningnya katanya dibekukan. Dia butuh yang bisa rekening. Akhirnya kita putuskan ya udah yayasan. Gitu. Jadi langsung bekerja atas nama yayasan dan akhirnya kita rombak kan tuh. Jadi ketua dia. Jadi ketua. Nah, karena dia ketua dia megang kendali kan. Sampai akhirnya juga dia bilang mau masukin uangnya nggak masuk. Ini kalau nggak masuk nggak jalan nih. Sedangkan uang yayasan itu nggak boleh diganggu. Yang namanya donasi itu dari masyarakat, bantuan itu nggak boleh diganggu sampai di hari H. Untuk backup aja sebetulnya itu. Nah karena kan kita seperti biasa kok, semua event kita kan diaudit. Keuangan kita semua apapun yayasan kita bareng, ada saya atau Kodondi di situ pasti diaudit. Dan karena uang ini yang paling ketat tuh Kodondi. Amanah lah. Ya intinya uangnya nggak masuk kan, gitu. Sampai akhirnya uang yayasan dipakai untuk timnya dia, untuk dia beli tiket. Kemarin aja dia ke Surabaya tuh dibeliin tiket atas perintah dia sebagai ketua.
Ya kan nggak boleh operasional pakai yayasan. Operasional timnya dia yang bukan di yayasan ya. Orang luar yang bukan orang yayasan, orangnya dia pakai uang yayasan itu nggak boleh. Gitu. Apalagi di awalnya dia bilang kita untung nih, bisa untung nih belasan miliar. Saya bilang saya nggak mau ngambil untung, saksinya banyak. Untungnya buat kamu aja, yang penting cari sukses. Ya puncaknya kita kan sering tuh kok cerewet kan awalnya adem. Saya sama Kodon itu adem. Ya udah ada kontrak sama TV One. Memang rencana kami dari dulu adalah ini event kita kasih ke TV eksklusif lah gitu. Jadi dibiayai oleh TV dengan harapan walaupun audiennya nggak bisa di semua kota, TV ini bisa nyari ke seluruh kota. Ada karena katanya udah ada TV One, udah kerjasama sama namanya Bulimi, udah gitu. Akhirnya saya ketemu tuh sama Bulimi di detik-detik terakhir. Jadi dia bilang ini waktu itu dia bikin acara Sparking Ramadan. Pokoknya TV One itu dia namanya sangat bagus lah TV One menurut dia ya. Kalau nggak ada dia Sparking Ramadan nggak jadilah gitu. Nah, pas saya ketemu, ya memang bener kayak teman dekat. Sama Bulimi ngobrol tuh kayak masalah Bulimi ini punya suka sama laki siapa apa dia tahu semua. Saya bingung. Terakhir saya tanya, Bu, ada hak eksklusif nggak? Nggak ada katanya. Baru mau support. Nah lo, saya bilang, ini gimana kalau gini? Nah, udah berapa kali janji ngasih uang, tagihan ini itu. Sampai kita bantu nagih gitu. Terakhir di situlah baru ketahuan. Ternyata bukan uangnya dia. Nah, ternyata dia ini dipercaya orang pegang uangnya dibuat modal kerja. Namanya pendeta sini orang, pendeta KPA Niko, pendeta KPA Nicholas. Kalau maunya di Google pendeta KPA Nicholas BLN gitu. Sedang buron. Mereka melakukan penipuan, ya dilaporkannya ya, penipuan terhadap umat muslim, 99,99% korbannya muslim, sampai ada 3 keluarga yang bunuh diri. Di kota mana? Di kota Solo. Nah di situ Anang Sarindo direktur. Komisarisnya ada, nah ini. Yang dilaporkan Pak Niko atau Anangnya atau keduanya? Kita nggak pernah ketemu Pak Niko, saya nggak pernah ketemu. Enggak, yang dilaporkan sama masyarakat. Dua-duanya Pak Nikonya. Anangnya digerebek rumahnya, digerebek rukonya sampai ditutup di polis lain. Nah, baru satu loh ini orang kasus. Nah, jadi terindikasi ini uang yang digunakan diboroskan selama ini uang masyarakat. Diduga ya gitu. Karena kok gampang banget. Nah, pas Pak Niko ini sudah ditahan atau bukan ditahan, sedang kasus ya sekarang, belum ditahan sih. Kalau masyarakat mau tahu tadi saya cari-cari informasi tuh orang di Salatiga. Ada di Salatiga orangnya. Udah selama sebulan ini di sana. Tadinya di Hikori, di klaster Hikori di Agung Podomoro yang di Cimanggis. Nah, Anang ini ternyata orangnya Pak Niko ini. Dan dia mengaku ke banyak orang, termasuk ke Bang Oji, Bang Fauzi kemana, sama Pak Niko nggak boleh. Saya marah, kecewa banget. Kalau urusan Islam jangan bawa pendeta. Kalau kita tahu dia orangnya pendeta, dari awal kita nggak mau. Dan kita udah pernah mau ganti IO kan. Bu Sugi yang bilang ini kasih kesempatan, orangnya timnya profesional, sedang bekerja. Benar, kalau timnya benar profesional, anaknya enggak. Ya itu, dan akhirnya kayak begini. Puncaknya Kamis kemarin, tanggal 5, kan tanggal 6 Idul Adha. Tanggal 9 direktur datang, direktur PIS TV datang, berarti rangkaian acara sudah dimulai sampai akhir bulan. Hari Kamis itu ternyata nggak ada satupun venue. Dijanjikannya sudah harus Ada suratnya. Jadi waktu itu saya minta, awalnya kan kerjasama antara Yayasan Zakir Naik dengan Askara Nation. Nah, saya minta tolong satu surat kontrak antara Yayasan Zakir Naik dengan Askara akan menyediakan 4 stadion itu. Dikasihnya saya surat pemakaian stadion dengan kop surat Jakpro, kop surat Kabupaten Wali Kota Malang, Wali Kota Solo, sama Wali Kota Surabaya. Ternyata empatnya itu kita baru tahu empatnya bodong. Jadi itu pemalsuan dokumen. Nah itu yang saya laporkan termasuk itu. Sudah kita somasi juga ke masing-masing wali kota
dan ke Jack Pro. Nanti kita nunggu jawabannya. Karena kalau berdasarkan omongan nggak bisa, itu harus bukti. Jack Pro, wali kota Malang kita kenal juga, gitu. Wali kota Solo kita kenal juga. Nah, mereka memberikan jawab ini palsu. Nah, nanti dia akan dicari juga tuh sama wali kota itu. Nah, finalnya karena rangkaian acara dimulai, uang yayasan tadi tinggal berapa kok lihat tuh? Nggak nyampe 100 kali ya? 111 terakhir. 111 ya. Ya nggak mungkin lah Zakir Naik datang belum Zakir Naik nih, direkturnya dulu nih. Untuk ngurus direkturnya aja kemarin nggak ada yang jemput. Sampai saya minta tolong dengan Mas Dimas. Mas Dimas ini interpreter yang bagus banget lah. Gitu, nanti dicari Dimas web optioner gitu. Karena dia yang bisa komunikasi dan nemenin untuk menjelaskan semua. Dan setelah saya lapor polisi, baru saya akan jelaskan semua. Nah, kan direkturnya nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jemput, termasuk anang-anangnya itu. Kamu ikut Dimas, kamu tanggung jawab jelaskan semua. Itu pun masih janji hari Selasa besok masih ada uang, saya nggak peduli, karena tempat udah nggak ada. Bagaimana caranya direktur datang mulai tempat nggak ada tempatnya, nggak sesuai janji kan? Bilangnya Gelora Bung Tomo tapi tempatnya nggak ada. Nah udah dijelaskan, terus saya laporkan polisi dan saya laporkan apa adanya ke Dokter Zakir Naik. Dokter, kejadiannya begini. Yang salah saya ketua pembina. Saya yang inisiator. Ya kalau dia udah bacalah di grup dokter ngomong apa kan. Hani, gue percaya lu 8 tahun udah kita bersama. Terus kok dia orang kamu bawa juga karena kamu. Ya, saya nggak bisa bantah, yang salah saya. Saya nggak mungkin juga bilang ini yang bawa yang rekomendasi Bu Sugi bla bla, nggak mungkin. Udah, intinya saya siap menanggung kesalahan ini. Nah, anaknya sekarang melarikan diri. Di bel nggak bisa, di PA nggak diangkat. Informasinya kalau rumahnya kita tahu. Istrinya namanya Prabawati. Nah, terus kemana dia nggak muncul nih untuk tanggung jawab. Dan dia udah ada surat nih. Suratnya coba nanti dimunculin ya. Ini surat pengakuan dia, tulisan tangan dia. Mengakui semua kesalahan. Mengakui semua kesalahannya gitu di sini. Nah, ini suka semua kesalahannya. Ini LP-nya, ini laporan polisinya. Ada nanti dimunculin di layar ini LP-nya nih. Itu setelah mengakui kan nggak semudah itu. Saya sudah bikin sajadah 20.000 piece. Itu kan ada infak kok. Infak sajadah gitu. Sajadahnya itu harga 55 lah anggap modalnya ya. Kan infaknya 150.000. Kalau lah itu ada lebih 95.000, nah itulah kita buat bayarin stadion. Karena biaya produksi aja sewa stadion itu kalau JIS kita nawar itu bisa 3M. Nyawanya 3 hari ya. Bukan cuma event. Loading, acara, bongkaran. Nah, belum produksi, stage, lighting, kamera, Jimmy Jeep, sound system, belum manpower. Nah itulah kita bilang ini miliaran ini. Kalau Dokter Zakir Naik sendiri sudah mengeluarkan uang juga nggak main-main. 50 kru plus overweight 1,5 ton, dia bayar semua tuh tiket. Jadi salah satu kenapa saya dan Kodondi suka bawa ulama luar ini datang tiket sendiri, pulang tiket sendiri, dan tidak perlu kafalah, tidak minta uang. Bahkan kita kasih uang mau nggak ke ulama luar? Nggak mau. Di sini kita cuma kasih hotel, nganterin pakai mobil, antar ke tempat pengajian. Terus makan, sama makan. Gitu. Sudah selayaknya memuliakan tamu lah. Nah, saya udah bilang dokter ini nggak bisa. 2 hari lagi acara akan dimulai tanggal 13. Dia janji berkali-kali, 3 kali saya dibawa ke Solo, katanya dia orang dekatnya Jokowi. Klaimnya Jokowi mau ngasih duit 5 miliar. Nah, saya kalau dikasih duit 5 miliar buat acara, ya siapa tahu benar. Karena sudah kejepit. Saya sudah teriak, saya dan Kodondi sudah mengumumkan rekening yayasan. Karena acara Dokter Zakir Naik, dia tidak akan pernah mau pakai tiket. Harus audiens gratis. Nah, kekumpulnya cuma 150 apa 200 juta itu. Dan dan untuk yang sudah nyumbang, hubungi nomor admin ya. Terus kirimkan bukti transfernya. Semua uang yang masuk ke rekening Yayasan Zakir Naik kita akan kembalikan 100%. Karena acaranya nggak jadi, walaupun uang itu terpakai. Yang pakai walaupun itu Anang. Ya, kita akan kembalikan, mohon waktunya. Insya Allah kita akan laporkan kembalinya dan silahkan. Dan untuk yang sudah menyumbang sangat bisa menuntut yayasan kita
karena uangnya digunakan dan acara direalisasikan. Tuntut Yayasan Zakir Naik, tuntut pengurusnya bahwa mereka menggalang dana tapi uangnya terpakai, belum dikembalikan dan acaranya tidak direalisasi. Itu pidana nggak, Pak? Pidana ya, tuntut aja. Gitu. Kita siap masuk penjara. Saya pribadi, saya sangat siap menghadapi apapun. Kesalahannya di tangan ketua, saya pembina. Gitu. Jadi saya akan usahakan, belum lagi sajadah. Itu tagihan saya 1.070.000.000. Saya kasih surat rumah saya. Sekarang orangnya nggak mau, maunya kontan. Rumah saya nilainya paling 400 jutaan. Ya kalau sajadah 1 miliar bayar 400 juta nggak lucu. Nah, udah laku, udah ada yang bayar di sajadah infak itu ada 1.200 lebih. Tapi saya putuskan, ya ini uang nggak boleh diambil, pulangkan ke yang sudah beli, pulangkan. Acaranya nggak jadi, ngapain dia infak? Ya. Jadi imbas ini luar biasa. Imbasnya ini secara nggak langsung saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudah merusak nama Islam, saya sudah merusak nama ulama, saya sudah merusak Isah dan Marwah, dan pelakunya saya. Silahkan apapun yang akan dilakukan, saya menanggung akibatnya. Saya nggak akan nyalahkan Anang itu memang karena saya tertipu dan semuanya tertipu. Seluruh tim yang jumlahnya puluhan orang ini tertipu, masih percaya sama dia. Gitu. Ya begitu, sudah kejadiannya kok. Nggak bisa di. Kalau yang masalah yayasan, kalau yang sudah mengirimkan donasi ke yayasan, kalau yayasan ini bisa mengembalikan donasinya, nggak bisa menuntut. Ya, kita akan kembalikan semua. Kecuali kalau yayasan tidak mengembalikan, nah itu baru bisa dituntut. Nah, cuma saya butuh waktu. Ya. Anang ini hilang. Saya sudah nggak percaya, dia bilang uang sekian M, saya nggak percaya. Ya, semua yang di yayasan ini ya masuk aja rame-rame. Jadi itu kan yayasan nggak cuma saya seorang. Iya. Yuk masuk rame-rame ke penjara gitu. Saya, Bu Sugi, Anang. Gitu. Ya makanya nanti kalau dari para pemirsa ya yang mungkin sudah mengirimkan donasi ke yayasan, tolong hubungi nomor admin. Ya 0888 1 999 998. Diulang kok. 0888 1999 998. Nah, hubungi nomor itu, kirimkan bukti transfernya. Ya. Nanti akan kita kembalikan karena ketika kita mengecek mutasi rekening orang, di mutasi itu tidak ada nomor rekening asal. Ya. Ya, makanya kita butuh rekening pengirim. Makanya hubungi nomor itu, kirimkan bukti transfer, nanti akan kita kembalikan. Secara hukum, saya laporkan ke polisi atas penggunaan uang rekening ini. Sudah saya laporkan. Karena akadnya kan tadi kita nggak boleh dipakai. Akadnya adalah Anang memasukkan uang, baru pakai uang itulah semua operasional. Yang katanya untung puluhan M. Ini adalah backup yang kalau rekening yayasan, insya Allah saya dan Kodondi dari dulu pasti diaudit bersama. Saya selalu jadi ketua dan saya selalu nggak pernah pegang uang. Beda sendi benderanya. Ini rekeningnya ada di kita lengkap, mutasinya semua ada. Dan ini sudah di tangan polisi dan ini mau diaudit. Nah, reaksi dari Dr. Zakir Naik gimana kok? Tentu awalnya kecewa. Kalau dia bacakan gitu, dia kecewa. Saya kenal kamu sekian lama, sekian tahun, dan sebenarnya banyak yang undang Dr. Zakir Naik, banyak. Temennya Ustadz Khalid Basalama, terus saya nggak perlu sebut semua lah. Saya tahu persis siapa yang undang, dan bukan ormas kecil. Jauh lebih hebat di atas saya, jauh lebih punya uang, jauh lebih terkenal. Tapi Dr. Zakir Naik masih kasih kita kesempatan. Kan kau nggak pernah ikut ke sana. Mungkin selama ini orang yang bisa masuk ke rumahnya kayak rumah sendiri, keluar masuk, sampai saya bawa Richard Lee bisa mengambil gambar itu baru saya. Ngambil sisi lain kehidupan Zakir Naik nggak ada tuh. Dan saya juga sudah dihukum apapun mau sama beliau. Pohon kalau dikasih paku, lubang itu bisa dicabut pakunya, lubangnya ada. Seseorang dengan tangan ini kita lukai, luka itu sembuh tapi bekas lukanya ada. Saya ditakdirkan sudah membuat salah, membuat kesalahan yang terjadi sekarang, dan itu pasti melukai. Dan pas luka itu pasti ada bekas. Makanya saya tadi bilang ke dokter, semoga Allah ampuni tobat saya dan semoga Allah berikan dokter hati yang lapang untuk bisa menerima kesalahan saya.
Saya tidak perlu menyalahkan orang yang merekomendasikan, orang yang saya sudah marah banget gitu, marah sama orang juga. Kamu kan udah saya bilang, saya nggak mau sama orang ini, tapi kasih kesempatan, saya juga nggak salahkan. Bagaimana enggak kalau ada orang yang pernah bantu kita 10 miliar, ya kan, terus cuma janjiin kasih duit 4 miliar kan enteng. Gitu. Dan apalagi orang ini udah bikin event organizer yang begitu besar, satu-satunya event organizer Indonesia yang bawa artis luar negeri bikin luar negeri nih eventnya, yaitu Askara. Gitu. Ya akhirnya qadarullah terjadilah semua ini. Ya silakan, saya mau dihukum apa aja saya berserah sama Allah. Saya sudah paling anti, udah begitu banyak event kita bikin bareng-bareng, apalagi sama Kondoni banyak kita bikin event, baru kali ini kita kejebur. Dan benar-benar nggak ada itu semua, hotel nggak ada, apa nggak ada. Saat ini saya sudah, ya nggak perlu cerita musibah, saya baru dapat musibah, Kondoni tahu, semua tahu. Saya nggak perlu cerita, ya memang saya udah nggak ada uang. Saat ini saya nggak ada uang, dan insya Allah dakwah saya nggak pernah galang dana untuk saya sendiri, gitu. Jadi nggak mampu saya saat ini. Nah, Dr. Zakir Naik sendiri udah mengeluarkan uang belum kok buat acara ini? Dr. Zakir Naik sudah membayar tiket 53 orang pulang pergi. Koko juga lihat karena satu grup dengan Dr. Zakir Naik sudah membayar overweight 1,5 ton kali 500.000 lah itu overweightnya, kali pulang pergi 3 ton, miliaran juga sudah keluar uang. Jadi ya qadarullah untuk tahun ini beda dengan 2017. 2017 begitu saya umumkan Dr. Zakir Naik akan datang, Masya Allah antusiasnya banyak banget. Untuk di Surabaya aja kita sudah menghadapi boykot. Kalau datang sama ada Khalid Basalamah kita boykot katanya. Ya memang nggak mungkin sama Ustadz Khalid juga datangnya, karena yang beliau ngisi. Cuman iya Ustadz Khalid itu pernah datang bertemu dengan beliau di Mekah, posting fotonya. Ya sebenarnya tujuan kita mendatangkan Zakir Naik adalah kisah, marwah, dan bentuk ukhuwah. Ini loh ada seorang tokoh yang membahasnya bukan fikih, membahasnya bukan khilafiyah, dia membahas perbandingan agama. Kayak Kodoni itu kan perbandingan agama. Kodoni nggak masalah dengan kunut nggak kunut, jangan juga nanya ke Dondi gitu, ya kan? Beda ilmunya. Nah lebih kurang nih kayak Kodoni. Saya kayak Dr. Zakir Naik, bukan untuk kayak saya. Zakir Naiknya Indonesia ini, Kodoni. Enggak, Dr. Zakir Naik sama Kodoni bedanya ketawanya dia enak, ketawanya ini nyebelin. Terus, jadi poinnya adalah sebenarnya itu apalagi semenjak negara Indonesia berdiri sampai hari ini dengan begitu banyak media dan televisi, belum ada tuh yang punya kameranya dia. Kamera dia tuh harganya satunya 400.000 US dan dibawa ke Indonesia. Sebenarnya ini kan membahagiakan ya, bagus banget event yang umat muslim, tapi memang nggak ada yang antusias. Kalau dibilang kurang exposure nggak juga, kita expose terus kok, walaupun hanya saya, Podondi, terus Teguh Wisnu, Richard Lee. Sudah kan 99. Ini WA-nya ada saya kirim. Kok saya kasih bis akomodasi semua saya tanggung. Sudah kan 99. Sampai segitunya tuh. Pak Lafayette, Yusuf Basalamah, banyak yang mau bantu. Ya cuma memang kondisinya kita udah nggak pegang uang punya untuk start awal. Kan ini nggak butuh biaya stadion, tapi juga ada puluhan orang yang harus dihidupi. Timbal baliknya lah, anggaplah gaji buat mereka. Ya udah akhirnya kita minta maaf, apalagi dengan bohongnya Anang bahwa dia ngaku orang dekatnya Jokowi, orangnya Gibran, mau mempertemukan Jokowi dengan segala janjinya. Nanti Dr. Zakir Naik datang mau ngapain? Nggak ketemu para pejabat itu. Jadi ya tadi kita putuskan bersama dengan tim ini, kalau diadakan dipaksakan mudaratnya banyak sekali. Berarti Dr. Zakir Naik sudah keluar biaya miliaran ya rupiah buat tiket, buat bayar overweight. Yang di kita memang mungkin belum bisa banyak keluar uangnya, tapi sudah ngambil uang yayasan. Ya. Terima enggak gitu ya. Jadi kita memang nggak bisa melaksanakan karena stuck di masalah dana gitu kan. Ya, saya sendiri masih punya utang kan akhirnya. Nah, malah jadi punya utang gitu. Belum ya, tahun 2017 itu sebenarnya ketika event selesai, panitia itu punya utang 450 juta dan kita nggak teriak ke umum. Dalam 3 tahun itu lunasi. Saya kesalnya itu agak kesalnya itu
eventnya nggak jadi, gue punya utang. Kalau dulu eventnya jadi, saya punya utang nggak apa-apa. Ini eventnya nggak jadi, utangnya miliaran. Gitu. Ya, dan anaknya sekarang mana? Dihubungi nggak bisa. Terus di WA nggak diangkat. Ya, ini semuanya pelajaran ya berarti ya. Jadi kali ini kita memberitahukan secara resmi Kohani sebagai Ketua Pembina Yayasan DCTN Indonesia sudah mengumumkan bahwa Dr. Zakir Naik untuk kunjungan 2025 ke Indonesia dengan resmi dinyatakan batal, gitu ya Pak ya? Ya, sebelum dan sesudahnya saya secara pribadi dan atas nama Yayasan Zakir Naik Indonesia mohon didoakan semoga Allah mengampuni, memaafkan dan menerima tobat saya dan tim, dan mohon doakan kami, berikan kami juga maaf yang sebesar-besarnya untuk siapapun yang Masya Allah sudah terlalu banyak, mulai ulama, mulai tokoh masyarakat, mulai kepala daerah, polisi dari berbagai pangkat, TNI Angkatan Laut dan Marinir pada khususnya, yang begitu banyak support kepada kami, yang menyediakan tempat, yang punya hotel, IB, Al-Azhar, Lafayette, Juragan 99, Tom Libalva, atau banyak, kalau disebut terlalu banyak. Sampai kepala saya pusing ngebayanginnya. Nah, ini keterlaluan dengan support sebanyak ini, kita masih bisa kecolongan juga. Mohon dimaafkan, dan jika ada yang salah, mudah-mudahan menjadi pahala, dan doakan juga agar dipundahkan Allah menyelesaikan semua ini. Dan yang terutama adalah kita doakan Dr. Zakir Naik, Amin. Allah lindungi, Allah mudahkan, Allah rahmati, dan Allah gantikan dengan pahala sebaik-baik pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya ya buat para pemirsa dan juga masyarakat pada umumnya yang menantikan kedatangan Dr. Zakir Naik 2025. Kita perlu berlapang dada ya dengan berita ini. Kami semuanya mohon maaf apabila dianggap apa istilahnya macam-macam gitu. Silakan bisa menghubungi yayasan dengan nomor yang tadi Kohani sudah sebutkan. Bila mana juga sudah ada yang mengirimkan donasi, kirimkan bukti transfer, nanti akan kita ganti karena kita perlu nomor rekening pengirimnya. Baik ya, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.